Yang namanya investasi siap kehilangan uang, hati-hati. Di sini game, di sini gambling. Harus tahu beli koin-koin yang bagus-bagus, jangan beli koin cabe-cabean ataupun terong-terongan. Anda kan sudah punya terong, mau terong lagi. Kurang gede apa terongnya? Aduh, betul-betul kacau ya. Pokoknya Mas Bro, no tipu-tipu Anda akan memberikan edukasi yang kontras ya, bodoh amat. Yang penting saya sikat habis. Yang penting saya akan kasih tahu Anda beli koin-koin yang bagus-bagus, jangan beli koin yang blekutakan. Ini sudah dibuktikan. Top CMC 10 yang saya gembar-gemborkan dari kemarin-kemarin sekarang terbang ya, sekarang pada cuan, cengar-cengir, cekakak-cekikik ya, pada ondal-andel kegirangan. Kalau kemarin ondal-andel celananya pada melorot ya, gila stres. Sekarang ondal-andel itu ondal-andel uang, uangnya dipamer-pameri ya, gagahan, sok ya, paling cuan berapa sangkutnya banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang no tipu-tipu, yang memberikan semangat, yang memberikan edukasi yang mantap-mantap untuk pemula. Hindari meme coin masuk di top CMC 10. Hari ini membuktikan cuan semua. Yang mana kemarin ngikuti Mas Bro masuk di top CMC 10 naik semua, mantap jaya luar biasa. BNB naik 6%, SRP ngebul, mau bilang apa lagi, Cardano wow luar biasa, terbang ke langit Sabtu 7, mantap jaya. Makanya portonya 90% di BTC, 15% di altcoin ataupun 80% di BTC, 1-5 aja treat untuk di kemen koin, namanya kemen kakinya 4 ya, tukang ceruduk ya, sudah orangnya anonim, tiap hari ngibul, RP1 Binance jutawan bangkas, omongan apa itu udah bosen, udah muak. Kasihan orang-orang kita, anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, sebangsa setanah air se-Indonesia. Kita bikin cerdas, jangan dibikin on ya. Jangan ditipu, menipu, makan daging kita sendiri, makan teman sendiri, makan uang sendiri. Yang namanya harimau saja masih sayang sama anaknya. Ini manusia serakahnya, gebleknya melebihi daripada singa. Bercanda ya, babat habis di sini. Yang suka ya suka, yang nggak suka ya bodoh amat. Emang gua pikirin apa urusannya. Yang penting di sini saya akan edukasi yang betul-betul untuk memberikan Anda cuan. Hari ini SRP akan saya bahas. Mengapa SRP mabur ya? Waduh, ini yang namanya koin yang mantap itu yang seperti ini. Tidak lain tidak bukan ya, setiap di bull market yang naik dulu BTC, habis itu ETH akan nyeret daripada altcoinnya ya. BNB, SRP, Solana bro ya, Cardano, Doge ya, Chainlink, Polygon, Matic, jedot, Polkadot juga kejedot cuan, bukan kejedot tembok ya. Mantap jaya luar biasa. Yang mana Anda jangan khawatir, yang namanya masuk ke market-market yang sudah di top CMC, top Marco Top, sudah dijelaskan. Yang namanya meme coin itu sekarang kayak siluman, bulan ini muncul, bulan depan hilang ya, bulan berikutnya muncul, tahun depan udah koet is dead, sudah kemana, udah lari orangnya, udah scam habis-habisan. Banyak sekali yang masih on di meme coin, masuk ratusan juta, 80 juta. Itu guru dari mana itu? Dari Hong Kong ya. Aduh kacau gak karuan ya. Ini yang namanya koin-koin yang mantap. Yang masih receh banyak, ada Bang Hebar, Hedra ya, ada si pedes, si cabe, cili ya, banyak sekali. Yang mana Arbitrum ataupun ARB, Arbitrum Optimis, ini juga kenaikannya wow. Ini koin-koin berfundamental yang berdiri di layer 2-nya ETH, yang lahir di bear market, yang market capnya masih kecil, masih ngicrit. Ini yang akan jadikan terbang nanti, jadikan Anda jutawan, karena market capnya kecil. Ketika ada yang masuk paus-paus, maka akan terbangnya gila-gilaan. Itu pengertiannya seperti itu ya. Saya kasih pendalaman lagi nih.
kalau koin yang mana sudah banyak yang beli, di atas isinya paus-paus mulu, pasokannya masih bejibul ya, itu market capnya sudah gede, kenaikannya sudah berat. Ketika ada orang masuk, demand masuk, ya mereka TP, ya harganya cerat-cericrot saja, nggak begitu langsung melesat naik terbang ke atas. Beda dengan koin-koin yang memang market capnya kecil tapi fundamentalnya mantap, yang mana berarti kalau market capnya kecil sudah banyak yang cut loss ya, jadi nanti nggak banyak yang TP di atas. Di situ bisa untuk jadikan pelajaran kita ya, jangan asal halu-halu. Penyakit halu itu dibuang jauh-jauh, kita yang real-real saja, yang jelas-jelas saja ya. BTC sudah jelas nggak pernah ke PC ya, terbang terus. BNB dibilang GZ begitu, begina beginu, fatfit, nyatanya terbang. Pemenangnya adalah yang punya uang. Koin-koin yang anonim nggak punya kejelasan, yang cere, yang kere, anonim ya, ketika digoncang dikit sama Mbah ini Gary Klengsor ya langsung ditendang ya. Kalau yang punya uang, Cardano dibilang kemarin mau ditendang, mau ini itu, tetek bengek. Cardano uangnya banyak, Charles itu juragannya uang, bukan juragan empang ya. Suap aja sama amplop udah selesai. Yang namanya semua lihat uang tuh hijau matanya. Uang semua cari uang kok, mau ngapain lagi? Kalau uangnya banyak ya sudah jelas akan jadi pemenang. Uang ini bisnis acak kadut nggak karuan ya. Jadi langsung akan saya infokan berita tentang kenaikan SRP ini, yang mana jika sweep nanti pindah 10% saja ke SRP, penggunaan teknologi yang akan digunakan transfer untuk pembayaran di lintas batas bank di seluruh dunia, SRP 1 juta kecil, diperkirakan para pakar itu 140 juta per koin. Kok menghayal Mas Bro? Menghayal bagaimana? BTC aja dulu hanya harganya berapa, sekarang bisa jadi MM-an. Apalagi SRP yang jelas gunaannya ya, yang mana betul-betul dipakai betul ya. Kalau BTC kan hanya emas saja ya, kalau emasnya fisik tak bisa dibuat perhiasan. Nah kalau emasnya digital hanya buat pajangan saja ya kan, hanya itu. Tapi harganya sampai naik tinggi meroket ya, karena ketenarannya ya, yang nanti ketenaran berikutnya ada di Cardano sama ada di SRP itu udah jelas tidak bisa diganggu. Gugat ya, gugat. Anda ini sondol konyol betul ya. Langsung saya bahas mengenai SRP yang mantap. Tentunya Anda akan terbahak-bahak, akan terbelalak ya. Kemenangan hukum Ripple, kesepakatan 20 juta US dollar diklaim sebagai kemenangan mutlak, bukan muntah ya, mutlak ya. Kemenangan hukum Ripple, kesepakatan 20 juta US dollar ya, diklaim sebagai kemenangan mutlak. Mutlak lagi, mutlak bukan muntah ya. Dalam segi hukum yang panjang antara Ripple Lab dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Securities SEC, seorang pengacara kripto terkemuka John E. Diaton Pleton ya telah mengatakan bahwa kesepakatan penyelesaian senilai 20 juta US dollar atau kurang akan menjadi kemenangan hukum yang besar bagi Ripple. Hal ini menandai babak baru dalam kasus yang telah lama berlangsung dan memberikan harapan baru bagi komunitas kripto. Maka SRP akan segera meningkat harganya menjadi 1 juta, 10 juta, kemudian naik jadi 100 juta dan 140 juta ya per koin. Kapan Mas Bro? Taulah, nunggu sweep pindah ke SRP ya, sabar ya. Kalau nggak sabar ya jual saja sekarang mumpung cuan ya. Tuh, John E. Diaton, seorang pengacara yang namanya tidak asing lagi di komunitas kripto, telah memberikan pandangan yang sangat optimis terhadap posisi hukum Ripple dalam pertarungan dengan SEC ya, yang mana dengan pengalaman yang luas dalam kasus-kasus serupa, Diaton menilai bahwa jika Ripple berhasil menyelesaikan kasus dengan denda 20 juta US dollar atau kurang, itu akan menjadi kemenangan besar
angka tersebut menurutnya merupakan sebagian kecil dari apa yang bisa dianggap sebagian kerugian bagi Ripple. 20 juta US dollar itu bagi Ripple uang yang kecil, kayak buang ludah saja, cret itu ya, itu uang kecil ya. Tapi kalau bagi SEC, aduh, uang segitu gak bisa bayar SEC kalau didenda ya. Jika mempertimbangkan skala operasi dan nilai pasar SRP yang mencapai miliaran dolar, siapa yang cuan? Pasti ada SRP. Siapa yang terjungkal? Koin BRIS makin turun, makin jungkal, makin lepar. Makanya jangan beli koin anonim yang acak-adut kurang ajar itu ya. Diaton menambahkan bahwa persepsi publik terhadap hasil kasus ini sering kali terbelah, dengan beberapa pihak melihatnya sebagai kemenangan bagi SEC karena berhasil menuntut sebuah perusahaan besar. Kecil bagi Ripple tak kayak buang ludah saja ya. Lebih lanjut, Diaton menyoroti bahwa keputusan ini memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekedar kemenangan finansial. Ini merupakan indikasi bahwa SEC mungkin perlu meninjau kembali pendekatannya terhadap regulasi aset kripto ya. Komentar Diaton ini tidak hanya memberikan harapan bagi Ripple, tetapi juga bagi banyak perusahaan kripto lain yang mungkin menghadapi tantangan hukum serupa di masa depan. Kemenangan Ripple dalam hal ini bisa diinterpretasikan sebagai kemenangan bagi seluruh sektor kripto dalam pertarungan mereka untuk mendapatkan kejelasan regulasi dan pengakuan hukum. Mantap, 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 mantap. Anda nggak masuk Ripple, nggak punya koin SRP, apa yang Anda punya? Karung-karungan koin Anda, miliaran bahkan triliunan koin Anda, nggak ada harganya. Koin sampah ya. Beli jangan koin-koin yang rankingnya ribuan. Buat apa? Anda ditipu, dikibul-kibulin ya. Mending kalau nasi kebuli ya bisa kita embat ya. Ini dikibulin jadi hobi Anda ya, dihaluin jadi hobi Anda. Kalau Mas Bro menghalu SRP, menghalu BTC, itu bukan halu, tapi memang nyata ya. Kalau koin micin itu halu. Mas Bro sering bahas koin micin, iya jelas, PP itu koin saya, nanti akan jadi 1-2 rupiah. Anda mau apa ya? Tapi portonya kecil saja. Nanti saya bahas sikat habis PP ya. SEC mengajukan gugatan terhadap Ripple Lab pada Desember 2020 dengan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan penawaran sekuritas yang tidak terdaftar melalui penjualan SRP, mata uang kripto asli yang terkait dengan mereka. Kasus ini memiliki potensi untuk menetapkan preseden untuk regulasi aset digital di Amerika Serikat. Namun preseden tersebut akhirnya ditetapkan ketika hakim analisa Torres memutuskan bahwa aset tersebut bukanlah sekuritas ketika diperdagangkan di pasar sekunder. SRP terbang ya, dibilang dari kemarin masuk. Nunggu harga berapa lagi? Yang namanya tahun 2021 Mas Bro aja beli SRP di harga 15, saya hantam, saya hajar. Sekarang itu beruntung yang masuk sekarang. Mana SRP lagi murah di bawah 10.000 kemarin, mana menang dari SEC. Tahun depan akan bull market. Tidak ada jeleknya saat ini masuk kripto kecuali meme coin ya. Dampak kesepakatan bagi Ripple dan pasar kripto, kesepakatan penyelesaian yang diusulkan sebesar 20 juta US dollar dilihat sebagai hasil yang menguntungkan bagi Ripple. Mengingat implikasi potensial dari gugatan SRP dan lanskap regulasi yang lebih luas yang mengelilingi mata uang kripto, kesepakatan ini juga dianggap sebagai indikator bahwa jika tidak ada kerugian finansial yang nyata bagi investor, maka tidak akan ada hukuman yang berat ya. Ujung-ujungnya amplop, ujung-ujungnya hijau melihat uang ya. Geblek bener ya. Dari kemarin tinggal ngomong saja udah selesai ya. Pada akhirnya komentar Diaton dan perkembangan terbaru dalam kasus Ripple vs SEC menunjukkan pergeseran signifikan dalam pertarungan hukum yang telah berlangsung lama. Kesepakatan penyelesaian yang diusulkan tidak hanya mencerminkan kemenangan bagi Ripple, tetapi juga memberikan preseden penting bagi masa depan regulasi kripto. Saya rasa sudah cukup. Yang masuk Ripple selamat, hari ini cuan ya. Mantap. Ajak anak binik ya, ajak
kecengan, ajak mertua, ajak janda pirang, jalan-jalan ya, jajan, jangan hanya untuk jadi kerugian mulu, yang mana isinya tiap hari sangkut. Sekarang cuan, nikmati cuan Anda, bersyukur, beruntung yang masuk di tahun-tahun sekarang. Tapi ya nanti sabar, yang masuk di tahun-tahun 2021 sekarang masih gigit jari, belum kejemput. Tapi jangan khawatir, nanti akan jadi 140 juta per koin. Anda akan jadi juragan uang. Uang Anda nanti akan dijadikan gendeng ya, gendengnya diganti pakai uang nanti ya. Nanti kehujanan Mas Bro dilapisi sama plastik laminating ya, nanti jadi gendeng rumah Anda. Yang punya SRP akan jadi uang, gendengnya pakai uang semua. Aduh mantap jaya ya. Cukup saya rasa penghayalan ini mudah-mudahan untuk menjadi pertimbangan Anda dalam investasi. Yang namanya investasi siap kehilangan uang, hati-hati. Di sini game, di sini gambling, harus tahu beli koin-koin yang bagus-bagus, jangan beli koin cabe-cabean ataupun terong-terongan. Anda kan sudah punya terong, mau terong lagi, kurang gede apa terongnya? Aduh, betul-betul kacau ya. Pokoknya Mas Bro, no tipu-tipu Anda akan memberikan edukasi yang kontras ya, bodoh amat. Yang penting saya sikat habis. Yang penting saya akan kasih tahu Anda beli koin-koin yang bagus-bagus, jangan beli koin yang blekutakan. Ini sudah dibuktikan. Top CMC 10 yang saya gembar-gemborkan dari kemarin-kemarin sekarang terbang ya, sekarang pada cuan, cengar-cengir, cekakak-cekikik ya, pada ondal-andel kegirangan. Kalau kemarin ondal-andel celananya pada melorot ya, gila stres. Sekarang ondal-andel itu ondal-andel uang, uangnya dipamer-pameri ya, gagahan, sok ya. Paling cuan berapa, sangkutnya banyak. Ya, mungkin hanya itu Mas Bro, banyak salah, banyak dosa ya. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda, gak sempurna tentunya. Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.